warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Tata di channel Koman Komen. Ini penting buat diperhatikan kalian semua di sana yang udah mengkritisi pemerintah terkait pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca, di Pulau Komodo. Kalian salah semuanya. Apa yang dilakukan pemerintah itu udah bener. Yang salah adalah tagarnya. Seharusnya bukan Save Komodo yang bener. Yang bener adalah Save Kaseto. Kenapa harus Kaseto yang diselamatkan? Karena gara-gara lagunya itu si Komo lewat jadi macet. Komodonya juga salah. Seharusnya Komodo jangan tinggal di situ, pindah dong. Kan udah dijelasin di lagunya Kak Seto. Si Komo itu bikin macet. Sekarang juga jadi bikin macet nih si Komo, bikin macet pembangunan Jurassic Park. Nanti kalau Komodonya musnah gimana? Ya, nggak ngerti nih. Lihat dong film Jurassic Park. Udah jelas kan? Di situ juga nanti ada tempat penelitiannya. Pemerintah nanti bakalan bikin. Nggak ngerti nih orang-orang nih. Bikin bisa DNA-nya direkayasa. Nggak tahu teknologi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Tinggalan zaman Anda. Iya, harusnya didukung. Nggak bisa kayak gitu. Save Komodo salah. Harusnya Komodo yang menyingkir. Kenapa ada di situ? Banyak banget nih manfaatnya. Ekonomi pasti itu. Yang pegang proyek pasti tambah banyak uangnya. Pasti itu. Ya kan? Sosial, sosial media terkenal. Apalagi ilmu pengetahuan. Udahlah, jangan dikata lagi. Udah paling bener pemerintah pokoknya. Jadi lupakan ya save Komodo. Yang bener adalah save Kaseto. Kaseto yang harus kita save, bukan Komodo. Ingat itu. Sebagai rakyat yang selalu berbaik sangka pada pemerintah, tentu saja gue meyakini bahwa pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca tersebut bukan untuk menggusur masyarakat, apalagi mengganggu ekosistem Komodo di sana seperti yang banyak dituduhkan. Yang nuduh-nuduh itu salah besar loh. Pemerintah kan paling tahu semuanya, macem-macem. Dan gue yakin seyakin-yakinnya bahwa pembangunan proyek Jurassic Park di Pulau Rinca sejatinya merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk membuktikan bahwa Indonesia sedang sangat serius untuk menjadi negara yang terdepan dalam urusan teknologi. Mau apa coba? Teknologi loh ini loh. Ingat nih baik-baik. Selama ini Indonesia itu selalu diremehkan loh dalam urusan teknologi. Udah banyak banget komentar dengan template yang sama. Negara lain sudah bisa ke Mars. Negara lain sudah bisa bikin roket. Negara lain sudah bisa meneliti bulan. Lah, Indonesia masih aja sibuk ngurusin hal-hal yang hal-hal remeh-temeh kayak begitu kan. Urusan Pak RT loh. Kalau gitu juga selesai seharusnya. Karena itulah rencana pembangunan Jurassic Park yang lengkap dengan pusat riset dan penelitian di Pulau Rinca, ingat nih, menjadi titik pijak upaya pemerintah untuk merangsek sebagai salah satu negara yang terdepan dalam urusan riset. Dengerin tuh. Ini kesempatan buat lo semua nih di luar sana nih yang lagi kuliah jurusan mikrobiologi, jurusan kimia, jurusan fisika, jurusan nuklir. Di sini tempatnya nanti buat riset. Sembarangan save Komodo. Yang bener save Kaseto. Komodo jangan di save, Kaseto aja. Ini serius loh. Pemerintah memang lagi mempersiapkan Nusa Tenggara Timur sebagai daerah rintisan teknologi. Jurassic Park di Pulau Rinca tentu bukan yang pertama. Berdirinya Observatorium Nasional Timau di Nusa Tenggara Timur, lo nggak tahu kan? Telah memicu Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN untuk merancang program eksoplanet. Tuh dengerin tuh, pemerintah emang paling hebat. Dibilangin ngeyel, sok-sokan kritisi Pulau Komodo segala macem. Eksoplanet, eksoplanet.
yang bertujuan untuk mencari tempat layak huni di luar bumi. Pokoknya yang ada di film-film itu lewatlah sama teknologi kita nanti nih. Nggak cuman itu loh, program eksoplanet tersebut juga bertujuan untuk mencari kehidupan makhluk lain atau alien di tata surya. Bedeh. Jadi alien itu akan hadir nanti. Nah, tentu saja itu adalah program yang sangat luar biasa. Ingat, selama ini persaingan yang berkaitan dengan antariksa hampir selalu beririsan dengan negara-negara seperti Amerika, Cina, Rusia, dan negara maju lainnya. Indonesia pernah? Nggak ada. Padahal sekalinya kirim itu apa tuh, satelit BRI yang meledak tuh paling. Nggak kebayangkan kalau Indonesia pada akhirnya akan ikut serta dalam kompetisi tersebut? Nggak pernah kalian memikirkan sejauh itu. Apa? Nggak ada pikiran ke situ. Itulah hebatnya pemerintah Indonesia. Nah, berkaca dari hal itulah, siapa tahu dari pusat penelitian Komodo di Pulau Rinca tersebut kelak akan lahir penemuan-penemuan teknologi utama yang berbasis biologi yang menggemparkan dunia. Siapa tahu nanti nih bakalan muncul spesies-spesies lama yang kemudian hidup lagi selayaknya kelahiran dinosaurus di film Jurassic Park yang kesor itu. Jadi Jurassic Park bukan sekedar mimpi, bukan sekedar film, kita bikin nyata di Indonesia ini lewat Hollywood mah. Indonesia punya kesempatan untuk dikenal sebagai salah satu negara terdepan dalam dunia rekayasa genetik. Apa ini enggak sesuatu yang prestisius untuk pemerintahan kita? Selama ini nih, fenomena-fenomena unik terkait dunia genetika di Indonesia hanyalah sebatas pada lirik lagu. Misalnya, pagar makan tanaman. Pagar ajaib ya kan? Terus apa lagi? Suketeki lagunya Didi Kempot yang padi tapi bubuh rumput. Nah, hadirnya pusat penelitian Komodo yang menjadi bagian dari Jurassic Park ini di Pulau Rinca yang sedang dibangun sekarang ini bakal menjadi tonggak untuk mewujudkan produk-produk rekayasa genetik yang bukan hanya berupa lirik lagu, melainkan dalam bentuk yang sebenarnya. Jadi sudah benar ya, Chef Kak Seto. Jangan Chef Komodo, si Komo Kak Seto yang perlu kita perjuangkan. Nih ingat baik-baik, sejarah akan mencatat bahwa di masa depan dan serangan makhluk-makhluk imajiner seperti Godzilla atau Kaiju bakal selalu diidentikan dengan kota-kota di Indonesia seperti di Mataram dan Kupang, bukan lagi di Manhattan atau Washington. Udah ketinggalan. Akan tiba masanya anak-anak Indonesia tak lagi tertarik bercita-cita menjadi TNI atau Polri. Mereka lebih tertarik menjadi Ranger Taman Nasional Komodo atau pilot-pilot Jaeger yang tetap punya privilege untuk joget-joget push up kalau dengar lagu. Masyarakat sudah seharusnya mendukung mega proyek ini di Pulau Rinca, bukan malah menolaknya. Masyarakat ini nggak ngerti memang. Ingat lo ya, ingat, ini semata-mata demi harga diri bangsa Indonesia. Sudah saatnya bagi Indonesia untuk tampil menjadi ujung tombak penelitian makhluk purba. Sebab Indonesia memang punya potensi yang besar dalam hal itu. Salah satu buktinya mau tahu? Nih, bukti nyatanya adalah saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara yang punya spesies makhluk purba luar biasa. Spesies omnivora ini sangat spesial. Sebab selain bersifat endemik, spesies ini juga punya naluri untuk tidak peduli dengan pendapat sesama spesiesnya, meskipun diprotes terus-menerus. Mau tahu spesies itu apa? Spesies tersebut sesuai dengan sifatnya punya nama Latin Oraurus parlementis. Paling hebat kan pemerintah Indonesia.